Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPT Semangat Pinang edisi Senin 20 Februari 2023. Kembali bersama saya Guru Injil Filemon. Kita akan belajar dari Injil Matius memasuki episode yang ke-15. Renungan kali ini saya beri judul keanehan yang setiap orang Kristen harus miliki. Mari kita berdoa sejenak, mohon pimpinan dari Allah Tuhan kita yang memberikan Injilnya bagi kita. Tuhan, terima kasih kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kami kembali untuk membaca, dan mencoba memahami apa yang bisa kami pelajari dari Injil Matius ya Tuhan. Kami telah memasuki episode yang ke-15. Sebab itu berkati kami terus dengan kebenaran firman-Mu, terangi hati pikiran kami, agar boleh melihat kebenaran itu dan juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami pakai hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Nah, saudara, Matius pasal 4 ayat 18 hingga 20 demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Dan mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Saudara, membaca adegan ini mungkin ada sedikit perasaan aneh dalam diri kita. Apakah semudah itu bagi Simon, yang nanti diberi nama Petrus, bersama dengan Andreas saudaranya untuk meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikut Yesus? Saudara, menjadi pengikut Kristus memang ada suatu keanehan yang harus dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, terutama dari orang-orang di dunia ini. Simon Petrus sendiri kemudian mengatakan hal seperti ini dalam suratnya kepada jemaat. 1 Petrus pasal 4 ayat 3 hingga 5. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maksudnya dari perkataan Rasul Petrus di dalam suratnya ini, ada dua perkataan yang muncul. Mereka heran dan mereka memfitnah kamu. Kata heran dalam bahasa Yunani adalah zenisontai, diterjemahkan menjadi perkara-perkara aneh di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 20. Itu adalah kisah Rasul Paulus memberitakan Injil di kota Yunani di Athena. Penduduk Athena mengagumi apa yang diceritakan oleh Paulus, yaitu Injil, dan mereka membawanya ke sidang Areopagus. Dan mereka mengatakan ini kepada Rasul Paulus, "Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu." Kata ini berasal dari kata xenos yang berarti asing, aneh, atau tidak biasa. Beberapa ayat kemudian dari 1 Petrus, Petrus memakai kata yang mirip, yaitu dalam kalimat ini, "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu merasa heran," aslinya adalah merasa aneh, "akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa." Ya, harfiahnya sesuatu yang aneh terjadi atas kamu. Jadi kalau kita parafrasekan kata-kata ini menjadi, jangan merasa aneh saat mereka menganggap kamu aneh. Ya, keanehan yang dunia rasakan di dalam diri orang Kristen, pengikut Kristus, pertama kali dirasakan sendiri oleh Rasul Petrus pada saat ia masih bernama asli Simon bertemu Tuhan Yesus untuk pertama kalinya, dan kemudian Yesus mengajaknya untuk ikutnya dengan perkataan, "Kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, saudara, Matius tidak mencatat dengan detail dari panggilan itu, membuat kita merasa aneh. Apakah Simon Petrus begitu saja mendengar ajakan itu, maka ia segera menurutinya? Lukas memberikan gambaran yang lebih detail tentang apa yang terjadi, yaitu di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 hingga 11. Itu adalah kisah di mana Tuhan Yesus mengajar orang banyak di tepi danau Galilea sambil menumpang di perahu Simon, dan perahu itu
berada di tempat yang dangkal, jadi dekat dengan pinggiran, dan di situ Yesus mengajar orang banyak tentang kerajaan Allah, mengajak mereka untuk bertobat. Dan jadi seolah-olah Yesus duduk di perahu itu sebagai panggungnya, dan orang banyak berdiri atau duduk di pinggir danau itu untuk mendengarkan. Dan setelah pengajaran yang luar biasa, yang menggugah, lalu Yesus mengajak Simon ke tempat yang lebih dalam dari danau itu, lalu menyuruh Simon untuk menyebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Dan Simon menjawab bahwa ia sudah semalaman menjala dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Tuhan yang barusan mengajar itu, yang mengajarkan tentang kerajaan Allah itu menyuruh, Simon dengan sopan mengatakan, "Aku akan menurutinya." Dan ternyata waktu dia menebarkan jalannya, mujizat terjadi. Dari usaha yang semalaman tidak mendapatkan apa-apa, saat itu, ia menangkap sejumlah besar ikan, bahkan dikatakan jala mulai koyak, sehingga dia harus memanggil teman-teman yang lain yang berada di pinggiran danau, di perairan yang dangkal, untuk datang dan membantunya. Dan setelah mereka kembali ke daratan, ya, dengan hasil ikan yang banyak itu, Simon lalu sujud kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Jadi Simon menyadari siapakah dirinya. Dia baru saja mendengarkan Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, berita pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, ya. Dan dia melihat bagaimana Tuhan membuat mujizat, ya, bagaimana dia berusaha menangkap ikan semalaman tidak dapat apa-apa. Dan waktu Yesus yang menyuruh, dia menangkap begitu banyak ikan sampai jalannya mulai koyak. Satu peristiwa yang luar biasa sehingga Simon menyadari bahwa Yesus ini bukan sembarangan orang. Minimal Yesus adalah seorang nabi yang luar biasa, yang dari Allah. Nah, lalu Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Itu dari Lukas pasal 5. Jadi saudara, kita melihat tidak semerta-merta Petrus itu tanpa tedeng aling-aling langsung meninggalkan perahu dan jalannya dan mengikut Yesus hanya dengan satu ajakan. Tapi ada peristiwa yang luar biasa yang mendahului. Mereka mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah dan bagaimana Yesus membuat mujizat lewat bagaimana mereka menangkap ikan begitu banyak. Ya, jadi kenapa Simon diikuti Andreas saudaranya, lalu diikuti Yakobus dan Yohanes, dua bersaudara juga, yang adalah teman Simon, itu langsung merespon panggilan Tuhan untuk mengikut dia, meninggalkan profesi lamanya. Nah, saudara, mereka tahu bahwa Yesus adalah seorang nabi minimal, ya. Mungkin mereka belum sampai ke titik mengakui Yesus adalah anak Allah, tapi mereka tahu Yesus adalah seorang nabi yang luar biasa. Nah, saudara, Simon menyadari ajakan Yesus untuk mengikut dia adalah sebuah panggilan Allah, panggilan yang ilahi. Jika mereka meninggalkan profesi mereka, menjadi nelayan, menangkap ikan, berdagang ikan, hidup untuk itu, meninggalkan kehidupan yang normal, memasuki kehidupan yang tidak biasa, yaitu menjadi pengikut dari seorang rabi. Nah, saudara, kita juga melihat bagaimana pengajaran Tuhan Yesus yang berkuasa, perkataan Tuhan Yesus yang punya kuasa ini, ya. Tuhan sanggup memberikan kelimpahan hanya dalam satu perintah, hanya dalam satu lemparan jala, membuat Simon sadar dia tidak layak menerima anugerah itu. Ya, dia menyadari dia adalah orang berdosa. Itulah sebabnya dia tadinya meminta Yesus untuk meninggalkan dirinya sebab dia merasa tidak layak. Tetapi Yesus mengatakan jangan takut dan mengajak dia, engkau kujadikan penjala manusia. Ini berarti sebuah pintu kehidupan yang baru dibukakan untuk Simon. Sebuah kehidupan baru yang tidak dia rencanakan, yang tidak dia duga-duga. Jalan hidup yang akan membuat orang-orang di dunia ini merasa Petrus sebagai seseorang yang aneh pada pilihan hidupnya itu. Nah, saudara, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Hidup orang beriman itu akan selalu bersinggungan dengan penggenapan karya penebusan yang Allah lakukan di dunia ini. Sehingga kita harus selalu siap melaksanakan amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Di mana ada kesempatan, di mana ada panggilan Tuhan, disitulah kita harus dengan cepat merespons. Yang kedua,
hasil dari menjala manusia, hasil dari memberitakan Injil itu mutlak dari Tuhan, bukan karena keterampilan kita, bukan karena kebetulan juga. Tentu saja kita bisa gagal untuk menjangkau jiwa, yaitu kalau kita tidak menebarkan jala. Itu karena kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Tapi kalau kita menaati seperti Petrus, ya, menaati perintah Tuhan untuk menebarkan jalannya, maka hasilnya adalah Tuhanlah yang berhak untuk menentukan seberapa banyak yang bisa kita jala. Ingat saudara bahwa baik keselamatan kita juga dari hasil dari pelayanan kita juga, semua juga adalah dari anugerah Tuhan. Cukup menarik bagi saya melihat di saat itu ada banyak orang yang lain yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Dan mereka juga kemudian melihat mujizat yang Tuhan berikan kepada Petrus, ya, kepada begitu banyak ikan yang jala Petrus tangkap. Akan tetapi Yesus hanya memanggil 4 orang, Simon Petrus dan Andreas saudaranya, juga Yakobus dan Yohanes 2 bersaudara, untuk secara eksplisit mengikutnya secara pribadi. Nah, saudara, seringkali kita cepat terkesan kepada jumlah besar ketika orang mengikuti acara rohani tertentu, KKR atau acara apa. Puji Tuhan. Tetapi, saudara, di mata Tuhan, belum tentu semua orang yang hadir itu benar-benar akan merespons dengan sungguh anugerah Tuhan itu. Seringkali yang terjadi adalah ada lebih sedikit orang yang benar-benar merespons seperti yang Tuhan inginkan. Ya, seperti Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus lakukan. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Itu berarti mereka meninggalkan impian mereka, rencana-rencana mereka yang seperti orang pada umumnya. Mungkin mereka punya perencanaan keuangan, mungkin mereka punya perencanaan tentang keluarga mereka. Tapi mereka menyadari panggilan itu dan mereka rela meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus selalu ingat bahwa pekerjaan misi itu selalu lebih penting dari urusan kebutuhan sehari-hari kita. Dan kalau kita selalu mendahulukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan sanggup mencukupi kebutuhan kita. Tuhan Yesus sengaja membuat suatu pengalaman pahit dialami oleh Simon Petrus semalaman. Tanpa kehadiran Tuhan Yesus, dia berusaha menangkap ikan. Itu dalam mata pencahariannya. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan yang mengatur rezeki seseorang. Tuhan bisa menahannya untuk 1 hari. Dan ketika keesokan harinya Tuhan menyuruh, hanya dalam 1 lemparan, dalam 1 kali coba, dia mendapatkan ikan yang lebih banyak. Mungkin paling banyak yang pernah dia tangkap seumur hidupnya. Jadi saudara, bukan berarti kalau kita mengikut Tuhan, itu menjadi jalan keluar kita untuk mengatasi masalah ekonomi kita. Kalau kita melakukan panggilan Tuhan untuk melayani itu demi keselamatan ekonomi kita, itu adalah motivasi yang keliru. Saya masih ingat, saudara, saya harap ingatan saya ini tidak salah, ya. Tapi kalau salah, saya mohon maaf dulu sebelumnya. Tapi dalam ingatan saya, salah satu dosen saya waktu di seminari pernah mengatakan bahwa alma mater saya pernah menolak banyak sekali orang mendaftar menjadi mahasiswa teologi, ya, orang yang mendaftar untuk menjadi hamba Tuhan. Dia menceritakan alma mater saya itu paling banyak menolak orang yang mendaftar adalah pada tahun 98, yaitu masa kerusuhan. Dia mengatakan pada waktu itu ada banyak sekali anak muda yang mendaftar mau jadi hamba Tuhan karena setelah diwawancara, karena mereka merasa tidak ada pekerjaan lain. Ya, mereka ingin, ya kalau begitu sekolah hamba Tuhan saja. Karena di alma mater saya itu tidak ada biaya kuliah, ya, hanya biaya untuk hidup, makan, dan sehari-hari di sana. Tidak ada biaya kuliah. Sehingga banyak orang yang memilih kalau begitu masuk STT aja. Dan dosen saya mengatakan pada tahun itulah rekor mereka menolak orang untuk diterima menjadi hamba Tuhan. Sebab motivasinya keliru. Motivasinya adalah untuk menyelamatkan ekonomi mereka. Nah, saudara, bukan seperti itu. Bukan seperti itu yang Yesus maksudkan ketika dia memberikan mujizat kepada Petrus yang semalam tidak menangkap ikan setelah menjala semalaman. Nah, saudara, tetapi poin Tuhan Yesus adalah kalau kita mendahulukan pekerjaan Tuhan,
maka Tuhan itu sanggup sebetulnya untuk mencukupi kebutuhan kita bahkan dengan limpah kalau Dia mau, bahkan dalam satu kali usaha. Tetapi kita tahu tidak selalu Tuhan begitu caranya. Ya, kita melihat bagaimana seperti Rasul Paulus mengakui dia pernah kelaparan, dia pernah tidak memiliki apa-apa lagi, dia pernah harus berhemat demikian rupa, dia pernah berkorban, ya, persembahan yang masuk itu dia dahulukan untuk membantu orang-orang Kristen yang lebih susah daripadanya. Nah, saudara, itu poinnya, tetapi Tuhan akan memelihara. Nah, saudara, poinnya adalah kita harus mendahulukan pekerjaan Tuhan melebihi daripada usaha kita untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tentu saja, saudara, dalam prakteknya, terutama kalau saudara tidak dipanggil Tuhan untuk menjadi full-timer melayani seperti saya, tentu saja saudara harus lebih banyak waktu untuk berkarya di ladang Tuhan yang luas di dunia usaha atau di dunia Anda sesuai dengan bidang masing-masing. Tapi kalau Tuhan menyuruh, ya, Tuhan menyediakan ladang pelayanan yang harus kita garap, maka kita harus pintar-pintar mengatur waktu kita, ya, memberikan yang terbaik untuk melayani Tuhan, untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, saudara, kalau kita juga sudah mendahului pekerjaan Tuhan ini, maka ini juga yang membuat orang-orang dunia itu melihat keanehan, ya. Di saat orang-orang lain di hari Minggu mungkin adalah waktu beristirahat, waktu bersenang-senang dengan keluarga. Tapi kalau kita dipanggil Tuhan untuk melayani di hari Minggu, ya, ada persiapan yang harus kita lakukan. Ada waktu yang kita sediakan untuk melayani Tuhan di hari Minggu. Di saat orang lain sedang bertamasya, saat orang lain sedang bersenang-senang. Saudara, itulah keanehan yang harus juga dilihat oleh orang-orang dunia ini. Karena hidup kita menunjukkan bahwa Tuhan lebih berharga daripada segala sesuatu. Dan inilah yang harusnya menjadi ciri kita sebagai murid Tuhan yang sungguh-sungguh. Simon Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus melakukan keanehan, meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Terlihat aneh bagi orang dunia. Tapi kalau mereka mengenal siapakah Yesus, panggilan apakah yang diikuti oleh keempat orang ini, maka itu sebetulnya sama sekali tidak aneh, melainkan sebuah anugerah yang besar yang akan menyelamatkan nyawa mereka sekalipun mereka mati terbunuh, ya, kecuali Yohanes. Mereka mati terbunuh karena Kristus, tetapi jiwa mereka, keselamatan mereka dijamin oleh Tuhan dan mereka akan mendapatkan hidup kekal bersama Tuhan Yesus yang mengasihi mereka. Saudara, inilah apa yang harusnya menjadi normatif di dalam hidup setiap orang percaya. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.